Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan belajar pelajaran fikih. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas atau wakil ketua kelas. Kau ke kelas, pada diri dong. Mulai pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya Bapak menanya nih, hadir semua nak? Tidak. Kira-kira siapa yang hadir nih? Zainal orang. Zainal. Iya. Hanya Pak, buku yang nyebut. Kalau Zainal kenapa dia tidak hadir nih? Selamat. Kalau Rian? Rian ikut apa? Ziarah. Oh, ziarah. Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Bapak Bunda. Baik, alhamdulillah. Nah, Bapak harap kita di pagi hari ini dapat belajar fikih dengan baik. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai Ramadan yang indah. Nah, maka pada hari ini kita belajar indahnya. Kebetulan proyektor kita agak bermasalah, jadi kita tidak pakai proyektor. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, kebetulan ini di bulan Ramadan yang indah. Bapak bertanya, semalam sholat tarawihnya gimana? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Ya, 11 rakaat, 20 lebih. 20 nih tarawihnya atau sama witir nih? Tarawihnya dong, sama witir. Tadi ini sama Pak. Udah Pak sama. Itu kita Pak. Nah, kemarin yang sholat tarawihnya, yang semalam tak sholat tarawih, siapa? Kenapa? Sakit Pak. Sakit apa? Sakit apa? Tari? Bukber Pak. Bukber. Ada sampai ihsan. Saya alhamdulillah. Nah, hari ini kita mempelajari sholat tarawih. Apa sih itu sholat tarawih? Anak-anak tahu? Ada yang tahu tak? Sholat sunnah Pak, nanti kerjakan pertahanan. Nah, tuh. Ada lagi? Bulan Ramadan. Kita sholat Ramadan. Ada lagi? Setelah sholat Isya. Oh. Gereja. Lagi? Ada. Nah, betul. Tadi Adam bilang sholat Ramadan adalah sholat sunnah. Ya kan? Abi bilang sholat pada bulan Ramadan. Mu'alim bilang sholatnya dikerjakan setelah sholat Isya. Sebenarnya semuanya betul. Nah, lalu apa sih itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat Dianjurkan. Lalu sholat ini dikerjakan setelah sholat Isya. Nah, ada yang tahu nggak rakaat sholat tarawih berapa? Bermacam-macam. Bermacam-macam Pak. Nah, sholat tarawih bermacam-macam nih rakaatnya. Adapun sholat tarawih bisa nggak sih kita sholat tarawih di rumah? Bisa. Kalau sholat tarawih di masjid? Bisa. Kalau sholat tarawih di lapangan? Bisa. Di gereja tidak boleh Pak. Nah, ini. Lalu itu pengertian sholat tarawih. Itulah yang dimaksud dengan sholat tarawih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Ada skip. Kita lanjut kepada bagaimana sih cara melaksanakan sholat tarawih. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih dikerjakan 8 rakaat dengan sholat witirnya 3 rakaat. Nah, adapun sholat tarawih ini sama dengan sholat sunnah yang lainnya. Yang membedakannya hanya niat. Ada yang tahu niat sholat tarawih? Yang
Sudah belajar, Pak. Tadi kan saya bilang sholat tarawih. Tadi kan sholat tarawih itu kan bermacam-macam, ya kan rakaatnya. Nah, sholat tarawih misalnya 2 rakaat nih, 2 rakaat, 4, 4 rakaat. Lalu niatnya ini. Sunnatat tarawih. Nah, ini ya. Baik, perhatikan Bapak. Dengan HP, sifat masa ya. Bisa ya. Nah, inilah dia niat sholat tarawih. Tadi kan Bapak ada bilang sholat tarawih itu sama dengan sholat sunnah yang lainnya, tapi yang membedakan hanya di niatnya dengan waktu pelaksanaannya. Ini sholat tarawih kalau 2 rakaat sama kayak ini. Yang membedakan di bagian tarawih. Oh. Nah, kalau kita ngerjakan sholat tarawih 2 rakaat, ya ini. Sholli sunatan Tarawih. Nah, ini Nah, sabar. Kalau 4 rakaat ini yang tengah-tengahnya kita ganti ke seperti itu. Paham? Coba satu orang yang coba, siapa yang berani baca kan niatnya? Ustaz, coba. Itu untuk 4 kalau 2 rakaat. Nah, alhamdulillah. Itu untuk niat sholat tarawihnya. Nah, sholat tarawih kita melaksanakannya ini bisa, misalnya kita ikut Nabi. Nabi melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat. Nabi melaksanakannya dengan 2 rakaat salam. Tadi 2 dikali berapa jadi 8? 2 kali berapa kan Pak? 2 kali 4, Pak. Ingat apa? Nah, jadi Nabi ngerjakan sampai 8 rakaat itu 2 salam, 2 lagi salam, 2 lagi salam, 2 lagi salam. Kayak gitu Nabi ngerjakannya. Lalu dilanjutkan dengan witir 3 rakaat. Nah, witirnya Nabi seperti disebutkan para ulama, Nabi itu kan witir 3 rakaat. Nabi kadang mengerjakannya 2 rakaat tambah 1 atau langsung 3. Seperti itu. Selanjutnya, adapun sholat witir, sholat tarawih bisa kita kerjakan tuh 4, misalnya 8 rakaat nih totalnya. Kita kerjakan 4 tambah 4, lalu dilanjutkan dengan witir. Itu juga bisa. Nah, di masjid teman-teman, di masjid anak-anak, berapa kayak mana? Gimana cara mengerjakan sholat tarawihnya? Apakah 2 atau 4? 2, Pak. 4. Nah, sholat tarawih ini di tiap masjid terkadang berbeda-beda. Ada yang mengerjakannya 2 dengan 8 rakaat.
rakaat, ada yang mengerjakannya 4 dengan 8 rakaat. Ada juga yang mengerjakannya 2 sampai 20 rakaat. Nah, 20 rakaat ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar inilah terjadi 20 rakaat. Lalu Bapak tanya, kenapa sih di masa Khalifah Umar berbeda dengan masa Nabi? Ada yang tahu? Nah, yang membedakannya seperti yang Bapak dengar dari para ulama, itu karena pada zaman Nabi itu memang 8 rakaat. Rakaatnya sedikit, tapi durasinya panjang sekali. Durasinya panjang. Lalu Khalifah Umar membuat solusi nih, bagaimana sih cara mengerjakan sholat tarawih ini dengan tidak terlalu lama berdiri. Jadi dikerjakan dengan banyak rakaat, dengan banyaknya rakaat, tapi dengan surah yang pendek-pendek seperti itu, dengan durasi yang pendek-pendek. Jadi itulah yang membedakannya sholat tarawih pada masa Nabi dan masa Khalifah Umar. Namun sholat tarawih ini boleh dikerjakan berapa saja rakaatnya. Misal kita mau mengerjakan 2, 4. Sholat tarawih kan intinya genap tuh 2, 4, 6, 8, 10, 12, terserah. Sini tidak ada pertentangan. Kita bebas mengerjakannya. Namun seperti yang disampaikan ulama, yang paling dekat dengan sunnah yaitu 8 rakaat. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, saya tanya Pak. Ya, niat itu sama Pak sama tarawih. Dan intinya. Niat witirnya. Oh, ini Ihsan menanyakan tentang niat witirnya. Ihsan. Nah, niat sholat witir, misalnya nih, dia cara kita mengerjakan sholat witirnya langsung 3. Berapa kali salam berarti kita? 1. Bisa 2 kali salam. Kalau 2 kali salam gimana caranya ngerjakan? Pak, tadi di HP, Pak. SD kok HP? Nah, lanjut nih, misalkan kita mengerjakan sholat witirnya langsung 3 rakaat, maka kerjanya sama kayak ini. Cuma yang membedakannya pastinya di tarawih sama rakaatnya. Misal, usolli sunatan witri, salata rakaat lillah ta'ala. Kalau salah satu sendiri coba. Kalau salah satu sendiri. Salah satu 3. Nah. Kalau 4 ya masuk. Kalau 1 sama witri, ini kan tarawih tidak witir. Ininya kan roh anta ini, jadi roh anta. Jadi 1 rakaat bukan 9. Nah, sampai sini ada yang ditanya lagi? Allah. Pahala jika sholat tarawih di rumah sambil di masjid, mana yang lebih besar, Pak? Nah, di sini seperti yang kita ketahui dan para ulama jelaskan, sholat tarawih, sholat yang dikerjakan di rumah dan di masjid tentu yang berjamaah tentu berbeda. Seperti yang kita ketahui berapa derajat? Sholat berjamaah 25 derajat. Adapun yang menyampaikan 25 derajat. Maka sholat tarawih yang berjamaah dan sendiri ulama sampaikan itu tentu berbeda pahalanya. Jika berjamaah maka 27 derajat dan sendirian maka 1. Berarti ya? Ya, Pak. Ada lagi? Pak, kalau 4 rakaat tuh sholat tarawihnya pakai tahiyat, Pak. Nah, sini kalau 4 rakaat, misalnya nih kita kan rakaat pertama, kedua itu kan maksudnya tahiyat awalnya. Nah, di sini kita tidak perlu pakai tahiyat awal. Kenapa? Karena kalau kita pakai tahiyat awal di rakaat kedua nih, dan rakaat 1, 2, 3, 4. Tahiyat awalnya rakaat 2. Ya. 1. Tahiyat 2-nya rakaat 4. Maka kalau sholat tarawih, sholat sunnah, kita tidak boleh mengerjakannya
dengan tahiyat awal, langsung ke tahiyat akhir. Kenapa? Karena di sini kita harus membedakan mana yang sholat sunnah dan mana yang sholat wajib. Seperti itu. Ada lagi? Paham? Bisa? Makanya Pak, misalnya kita kan sholat di masjid jam 23 saat nih, tapi kita sampai ke 8 rakaat ya, gimana maksudnya? Kenapa? Boleh diteruskan nanti. Cuma kalau kita cuma ngambil 8 rakaat, pahalanya berbeda dengan yang 23 rakaat. Beda aja. Ya walaupun pahala besar Allah. Pak, nah kan biasanya kalau dah 15 Ramadan dan 16 kan pakai kunut. Nah, kunut itu bacaan kunut pakai sholat subuh atau ada tambahan doa yang lain atau tambahan. Nah, soal kunut, ini Bapak belum belajar ini. Jadi Bapak belum tahu. Nanti di rumah selanjutnya ingatkan Bapak ya, nanti Bapak jawab lagi. Sepeda loh Pak. Nah, malam Lailatul Qadar itu ulama menyampaikan bisa jadi ya kuatnya di 10 malam terakhir, di malam ganjilnya. Terus Lailatul Qadar itu ulama sampaikan memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda, tapi kita tidak tahu bagaimana sih malam Lailatul Qadar itu. Ada sebagian ulama itu yang menyampaikan malam Lailatul Qadar hanya dapat dirasakan oleh mereka yang merasakan. Ya, saya merasakan. Ada lagi? Gimana rasanya? Ditanyakan kepada mereka yang merasakan. Katanya tuh rasanya tenang, damai, suasana hati enak. Karena besoknya kita semangat untuk beribadah. Ada manis-manisnya. Belum pernah Pak. Masih terdekat. Belum pernah Pak. Belum pernah. Mendapat Lailatul Qadar. Sepertinya belum. Akan. Amin. Ada lagi? Kanda bilang Filipin Apa? Dengar apa? Itu Bapak. Kita kan sebelum Filipin. Buat. Tiga. Nah, sampai sini masih ada yang ditanyakan? Balik. Nah, alhamdulillah. Jadi dapat kita simpulkan sholat tarawih itu apa? Siapa yang kita simpulkan? Sholat sunnah yang telah dikerjakan di bulan Ramadan. Jadi dari yang saya pahami, biasa yang penutupan Selasa ya. Terawih sunat ini bisa dikerjakan 8 rakaat, 11 rakaat dan 23 rakaat. Lanjut, kemudian silakan. Dulu nih, woy. Nah, ada lagi yang perempuan mungkin bisa menyimpulkan apa itu sholat tarawih? Siapa? Tidak. Sholat tarawih itu Bisa sholat? Memorinya hampir penuh ya. Kapan berbayar? Tenang ya, tenang. Nah, betul. Nah, jadi dapat kita simpulkan tuh. Jadi dapat kita simpulkan sholat tarawih adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan atau sholat sunnah muakkad. Nah, kemudian sholat tarawih ini hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Dan sholat sunnah ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Adapun sholat sunnah ini bisa dikerjakan berapapun rakaatnya. Yang penting genap, mau 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, terserah. Ulama menyebutkan tak ada batasan. Sholat tarawih ini juga dikerjakan setelah sholat isya sampai waktu saja. Itulah sholat tarawih. Nah, alhamdulillah, waktu kita juga udah mulai habis, sebentar lagi habis. Jadi Bapak harap anak-anak bisa mengerti
memahami apa itu sholat tarawih. Siapa? Apa itu sholat tarawih dan dapat mempraktekkan bagaimana sih sholat tarawih di lingkungannya masing-masing. Begitu. Yang dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari Bapak pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa.